Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman, tafsirnya ringkas dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, walanabluwannakum, dan sungguh-sungguh kami akan uji kalian, dengan lam at-taukid dan nun at-taukid, yang dua-duanya berfungsi penekanan demi penekanan. Sungguh-sungguh kami pasti akan uji kalian, bisyai'in, dengan sedikit dari rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, wal thamarat, kekurangan buah-buahan. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, beritakanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu, yaitu mereka-mereka yang kalau ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang sabar, yang ketika musibah menyatakan kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim, merekalah yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Dan salawat bagi Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah tsana al-hasan,
pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah banggakan, Allah puji di hadapan seluruh penduduk langit. Ini pahala orang yang sabar. Wa rahmah, dan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapatkan al-ihtida, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam atau berbagai faedah-faedah di dalamnya. Yang pertama, kepastian akan adanya ujian. Kedua, berita gembira bagi orang yang sabar. Ketiga, apa saja balasannya bagi orang yang sabar. Qala Syekh Sa'di dalam tafsirnya, berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, akhbara ta'ala annahu la budda an yubtala atau yabtaliya ibadahu bil mihan. Dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa Allah pasti akan menguji hamba-hambanya dengan mihan. Bentuk jamak dari mihnah. Mihnah, ujian. La budda an yabtaliya ibadahu bil mihan. Pasti Allah akan uji hamba-hambanya dengan ujian-ujian. Liyatabayyana as-sadiq minal kadhib, agar terbedakan, agar menjadi jelas mana yang sadiq, mana yang kadhib. Siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, Alif Lam Mim dalam surat Al-Ankabut, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Dan ini walaupun bentuknya pertanyaan, tapi maknanya pernyataan. Bahwa siapa yang menyatakan amanna mesti yuftanun, mesti diuji. Dan dalam ayat ini juga sama menyatakan wala nabluwannakum, dan sungguh-sungguh pasti aku akan uji mereka. Maka siapa yang menyatakan amanna pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat lain dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, wala nabluwannakum hatta ta'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Kata Allah, wala nabluwannakum, diawali dengan kalimat yang sama, wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin. Kami uji kalian, pasti akan kami uji kalian. Niscaya kami akan tahu, kata Allah, siapa mujahidin dan siapa yang sabar. Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta na'lamal mujahidin minkum, siapa mujahidin di antara kalian. Wa na'lamas sabirin, dan siapa yang sabar. Wa nabluwa akhbarakum, dan kami akan uji berita-berita kalian. Muslimin yang saya hormati. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, la budda an yabtaliya ibadahu bil mihan liyatabayyana as-sadiq minal kadhib. Allah pasti akan menguji hamba-hambanya agar terbedakan mana yang sadiq, mana yang kadhib, mana yang jujur, mana yang dusta. Sebagaimana kelanjutan ayat dalam surat Al-Ankabut tadi. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, sebagaimana kami telah uji orang-orang sebelum mereka, maka kami pasti tahu, kata Allah, siapa yang shadaqu dan siapa yang kadhibin. Siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Apa kata Allah dalam ayat lain? Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Agar kami bedakan, kami pisahkan al-khabith minat tayyib. Dibedakan yang jelek dari yang baik. Kaum muslimin yang saya hormati.
Maka akan terbedakan nantinya al-jazi' dengan as-sabir. Al-jazi' tukang keluh kesah. Al-jazi' adalah orang yang memiliki sifat jazu', selalu mengeluh. Diberi panas mengeluh, diberi hujan mengeluh. Diberi yang seperti ini mengeluh, diberi yang sebaliknya juga mengeluh. Ini khonibina azakumullah jazu'. Dan siapa yang sabar? Wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi ibadihi. Inilah sunnatullah pada hamba-hambanya. Lianna sarra law istamarrat li ahli al-iman wa lam yahsul ma'ahu mihnah la hasala al-ikhtilat alladhi huwa fasad. Karena kalau kebahagiaan, kegembiraan akan terus-menerus diberikan pada ahlul iman, terus-menerus diberikan pada orang-orang yang beriman, tanpa ada ujian, tanpa ada kejelekan, tanpa ada musibah-musibah, akan terjadi ikhtilaf, akan terjadi percampuran. Tidak jelas mana yang benar-benar mukmin, mana yang tidak. Karena selalu diberi kebaikan. Lalu istamarrat, kalau terus-menerus, maka akan terjadi kesamaran. Di dalamnya ada orang yang berpura-pura beriman, ada yang palsu, ada yang khabis berpura-pura mukmin, ada munafik. Kenapa tercampur? Karena nggak pernah diuji, selalu dalam keadaan nikmat. Tetapi tidak demikian. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala syar'an wa qadaran. Diuji secara syar'i dan qadari. Secara syar'i diuji dengan perintah-perintah. Satu perintah dikerjakan, ada perintah kedua. Perintah kedua dikerjakan, ada perintah ketiga. Perintah ketiga dikerjakan, ada perintah yang lebih berat, ada yang lebih berat, ada yang lebih berat. Dan terus ujian demi ujian dalam bentuk syar'i, perintah-perintah. Biasanya mereka-mereka yang palsu, yang imannya hanya di lisan, walam yadkhul fi qulubihim, baru perintah salat saja sudah terlihat. Idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas. Mereka ini kalau bangun salat malas. Dan hanya ingin dilihat manusia. Ada yang lihat saya enggak? Kalau enggak ada, ngapain saya salat? Ini khonibina azakumullah, dengan satu ujian saja. Belum ujian yang lebih berat dari itu, yaitu jihad fi sabilillah. Bersabung nyawa. Mengorbankan nyawa dan hartanya sekaligus. Tentunya mereka adalah yang paling bakhilnya dan paling penakutnya. Para munafikin. Mukmin palsu. Ahlu sunnah palsu. Paling bakhil dan paling penakut dalam jihad fi sabilillah. Maka dengan ujian demi ujian, fatwa para ulama, jihad akan terlihat siapa yang lulus dan siapa yang gagal. Akan terlihat siapa yang asli, siapa yang palsu. Muslim yang saya hormati. Maka liyamizal khabitha minat thayyib. Agar Allah bedakan mana yang khabith, mana yang thayyib. Agar Allah tunjukkan kepada manusia mana sadiqin dan mana kadzibin. Qala, kata Syekh Sa'di selanjutnya, wa hikmatullah taqtadi tamyiz ahlal khairi min ahli syarr. Termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah bedakan siapa ahlul khair dan siapa ahlus syarr. Walaupun tadinya ahlus syarr ini berpura-pura sebagai ahlul khair. Walaupun ahlul ahwa ini berpura-pura menjadi ahlus sunnah. Walaupun khalafi berpura-pura menjadi salafi. Akan terbedakan. Akan terlihat dengan ujian. Akan terlihat dengan mihan. Akan terlihat dengan berbagai macam apa yang Allah perintahkan dan Allah takdirkan. Saya katakan tadi bahwasanya ujian bisa berbentuk syar'i, bisa qadari.
Kalau yang syar'i sudah kita sebutkan dengan perintah-perintah. Sampai perintah yang paling beratnya yaitu jihad fisabilillah. Dzarwatu sanamil Islam. Secara qadari ditimpa musibah demi musibah. Musibah dalam bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Dan itulah yang dibahas dalam ayat ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami pasti akan uji kalian dengan sedikit dari rasa takut. Sedikit dari rasa lapar. Sedikit dari kekurangan harta. Sedikit dari kekurangan jiwa. Kematian saudaranya yang dicintainya. Istrinya, anaknya, orang tuanya. Dan sedikit dari kekurangan buah-buahan. Kata para ulama. Bisyai ay biqalilin minal ju'. Biqalilin minal khawf. Limana? Mengapa demikian? Karena kalau banyak dalam jumlah besar, lahalaku, akan binasa. Ju' yang berlebihan, binasa. Rasa takut yang berlebihan, binasa. Kekurangan harta yang melampaui batas, binasa. Lahalaku. Maka semua yang Allah timpakan adalah sekedar menguji mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan bi syai'in ay bi qalilin bi yasirin minhuma. Maknanya dengan yasir, dengan sekedarnya, sekedar rasa takut, sekedar rasa lapar. Li'annahu law ibtalahum bil khaufi kullih awil ju'i kulli lahalaku. Karena kalau diberi seluruh rasa takut dan seluruh rasa lapar yang seluruhnya, maka tentunya halaku, akan binasa. Wal mihan tumahhis la tuhlik. Yang namanya mihan, fitnah, ujian, itu tumahhis la tuhlik. Tumahhis itu menyaring, bukan membinasakan. Tuhlik itu membinasakan. Bukan dibinasakan, tapi hanya menyaring. Maka dikatakan dengan bisyai'in. Ay naqsin minal khawfi. Dengan rasa takut. Dengan ancaman-ancaman. Dengan berbagai macam serangan-serangan. Kepungan musuh. Dan lain-lain. Wal ju'. Kekurangan makanan sehingga terasa lapar. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan diuji dengan rasa takut, diuji rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia takut pada Allah atau tidak? Diuji rasa lapar artinya dengan puasa. Apakah dia sabar atau tidak sabar? Tetapi kata Ibnu Katsir sendiri, wa fihi nazar, dan ini perlu dikritik atau perlu dilihat lagi. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya rasa lapar dan rasa takut yang dimaksud a'ammu min dzalik. Maknanya a'ammu min dzalik, lebih umum, tidak khusus hanya masalah puasa. Itu syar'i, diperintahkan untuk berlapar-lapar di siang hari, dan itu ujian juga. Tetapi ini lebih umum dari itu. Ujian yang itu na'am, dan juga ujian lapar dalam bentuk lain karena musibah-musibah misalnya. Karena kebangkrutan, karena paceklik, karena panas yang berkepanjangan, karena ini dan karena itu. Atau karena tersesat dalam satu perjalanan sehingga kehabisan bekal, itu juga ju'. Sehingga al-ju' yang dimaksud a'am, lebih umum. Apakah lapar karena puasa ataupun lapar karena berbagai macam musibah-musibah. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Hada yashmul jami'an naqsi al-mu'tari lil amwali min jawaih samawiyah. Kekurangan harta ini mencakup seluruh kekurangan yang dihadapkan kepada mereka, pada harta mereka, karena musibah-musibah yang sifatnya samawiyah. Musibah-musibah samawiyah atau musibah-musibah karena faktor takdir Allah Subhanahu wa taala dari langit. Apakah karena kekeringan
Allah takdirkan tidak turun hujan bertahun-tahun, atau karena kebanjiran sehingga hartanya habis dan mereka kelaparan, wadaya', atau karena hilang hartanya, atau akhadha dhalamah lil amwali minal muluki dhalamah, atau hartanya dirampas oleh orang-orang zalim atau penguasa-penguasa yang zalim, wa qutta' at-tariq, atau para perampok-perampok dirampas oleh perampok-perampok, wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Ini naqsin minal amwal, kekurangan harta. Qala wa wal anfus, ay dhahabul ahbab, dan juga kekurangan jiwa. Maknanya kekurangan jiwa, kekurangan nyawa. Kekurangan nyawa maknanya dhahabul ahbab, hilangnya orang-orang yang dicintai. Minal auladi wal aqaribi wal ashabi, kehilangan anak-anaknya, kerabat-kerabat dekatnya, atau sahabat-sahabatnya, karena satu musibah sehingga meninggal anaknya, karena satu musibah meninggal kekasihnya, istrinya atau suaminya, karena musibah dia kehilangan temannya, karena musibah dia kehilangan orang tuanya, ila akhirih. Itu pun ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min anwa'il amradi fi badanil 'abd, juga termasuk naqsin minal anfus, kekurangan nyawa, kekurangan jiwa, maknanya adalah penyakit. Yang tadinya engkau sempurna, sehat walafiat, tiba-tiba terkena musibah, patah kakinya, lumpuh badannya, hilang pandangan matanya, itu juga naqsin minal anfus. Kekurangan badannya, kehilangan anggota tubuhnya, atau tertimpa penyakit, yuqa'ad, menjadikan dia duduk di tempatnya, nggak bisa bangun, nggak bisa kemana-mana. Au badana man yuhibbuh, atau kehilangan badan orang yang dicintainya. Bukan dia yang terkena, tapi anaknya tiba-tiba kena penyakit lumpuh. Atau anaknya tiba-tiba terkena penyakit buta matanya. Ini juga musibah. Wassalamualaikum. Wasamarat, dan juga termasuk musibah adalah kekurangan buah-buahan. Ay hubub wa thimarun nakhil wal asjari kulliha. Seluruh buah-buahan, dan di dalamnya termasuk biji-bijian. Kekurangan gandum, kekurangan beras, kekurangan berbagai macam biji-bijian, atau kekurangan buah-buahan, buah korma dan sebagainya, dan seluruh tumbuh-tumbuhan. Dan termasuk di dalamnya al-khudar. Al-khudar, sayur-sayuran. Apakah bibardin au baradin? Bibardin karena dingin yang sangat, maka seluruh pohon-pohon mati. Sedangkan barat adalah hujan es yang menyebabkan pohon-pohon juga mati. Au harq, atau sebaliknya, kebakaran. Kebakaran hutannya, kebakaran tumbuh-tumbuhannya, kebakaran pohon-pohonnya. Au afatin samawiyatin, atau berbagai macam musibah-musibah langit yang Allah takdirkan. Demikian pula min jaradin wa nahwih, tiba-tiba datang hama, belalang, maka habis seluruh padi-padi, seluruh tumbuh-tumbuhan. Dan subhanallah, kalau sedang datang musibah, hampir-hampir mata ini tidak percaya menyaksikannya. Karena begitu banyaknya jumlah serangga, sampai di atas langit sana seperti awan yang gelap. Padahal seluruhnya serangga, bukan awan. Dan itu pernah terjadi di beberapa daerah, beberapa tempat. Dari mana datangnya belalang-belalang itu? Dari mana datangnya serangga-serangga itu? Biqada'illahi wa qadari, sebagai mihan, sebagai mihnatun, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, untuk kaum muslimin.
Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa basyiris sabirin. Tapi beritakanlah berita gembira bagi orang yang sabar. Karena ujian-ujian itu Allah timpakan sebagai ujian. Musibah-musibah itu Allah timpakan sebagai ujian. Siapa yang sabar akan mendapatkan 3 balasan besar. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Yang kedua, wa ulaika humul muhtadun. Akan mendapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan dan disanjung di hadapan seluruh penduduk langit, dan mendapatkan rahmat dan mendapatkan al-ihtida. Ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan hidayah. Fabasyir. Maka beritakan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Fahadhil umur la budda an taqa'. Perkara-perkara itu mesti akan terjadi. Li'anna al-alimul khabir, karena Allah yang maha alim, yang maha mengetahui, memberitakannya. Fawaqa'at kama akhbar. Kemudian terjadilah seperti diberitakan. Fa idza waqa'atin qasaman nas ila qismain. Kalau terjadi musibah-musibah tersebut akan terbagi manusia menjadi 2 golongan. Golongan jazi'in dan golongan sabirin. Golongan orang yang berkeluh kesah dan golongan orang yang bersabar. Fal jazi' hasalat lahu al musibatan. Adapun jazi' yang berkeluh kesah, yang selalu menggerutu, selalu mengucapkan ucapan-ucapan jelek, ketika ditimpa musibah, maka mereka ini mendapatkan 2 musibah. Musibatun alal musibah. Musibah di atas musibah. Musibah yang rangkap. Mengapa demikian? Karena pertama musibahnya fawatul mahbub. Hilangnya apa yang disukai. Al-khawf wal-ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat, itu semua hilangnya al-mahbub. Yang pertama, khauf, hilangnya keamanan. Mana disukai oleh manusia? Keamanan, ketentraman. Kalau hilang keamanan, berarti itu ujian yang berat, yaitu rasa takut. Demikian pula lapar, kehilangan sesuatu yang mengenyangkan perut mereka. Demikian pula sebaliknya, naqsul amwal wal anfus wasamar, semuanya kebalikannya adalah sesuatu yang disukai. Maka musibah yang pertama adalah fawatul mahbub, hilangnya apa yang dia sukai. Rasa aman hilang, rasa kenyang hilang, buah-buahan lenyap, jiwa berkurang, nyawa melayang dan seterusnya. Itu semua musibah yang pertama. Wa huwa wujudu hadhil musibah. Wa fawat ma huwa a'dham minha, dan yang kedua, dia kehilangan ma huwa a'dham minha, dia kehilangan yang lebih besar lagi. Apa kehilangan yang lebih besar lagi? Wa huwal ajr, hilangnya pahala. Karena dia enggak sabar. Maka musibahnya 2. Kehilangan buah-buahan dan kehilangan pahala. Kehilangan rasa aman dan kehilangan pahala. Ayyuhuma a'zam? Mana yang lebih besar? Buah-buahan atau pahala di sisi Allah? Tentunya al-ajr a'zam wa a'zam. Rasa aman di dunia dengan rasa aman di akhirat, ma huwa a'zam? Mana yang lebih besar? Ketika dia kehilangan rasa aman, kemudian tidak sabar, berarti dia mendapatkan 2 musibah. Kehilangan rasa aman di dunia dan kehilangan rasa aman di akhirat. Karena tidak mendapatkan pahala. Karena terancam dengan ucapan-ucapan yang menggerutu tadi, yang berkeluh kesah tadi, yang kadang menyalahkan takdir, yang kadang menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. Maka terancam di akhirat. Maka dia kehilangan 2 musibah. Atau kehilangan 2 perkara besar yang merupakan musibah. Berarti dia tertimpa musibah di dunia dan di akhirat. Qala, maka kata Syekh Sa'di, berarti orang ini mendapatkan 2 musibah sekaligus. Musibah di dunia, hilangnya apa yang dia sukai.
musibah yang lebih besar di akhirat, yaitu tidak mendapatkan pahala, sebaliknya mendapatkan ancaman-ancaman. Fafaza bil khasarati wal hirman. Akhirnya dia justru mendapatkan kerugian dan diharamkan dari kebaikan. Wa naqsin ma ma'ahu minal iman, dan juga berkurangnya keimanan. Wa fatahu sabr, dan hilangnya kesabaran, hilangnya keridhaan, hilangnya rasa syukur. Ini musibah semua. Wa hasala lahu sukhut, dan akhirnya terjadi kemurkaan. Ad-dal ala syiddatin nuqsan. Ketika dia marah menghadapi musibah, ketika dia marah terhadap takdir Allah, berarti imannya sudah sangat berkurang, dan itu musibah, a'zam musibah. Itu musibah sebesar-besar musibah. Adapun golongan yang kedua, golongan sabirun. Wa amma man waffaqahu Allahu lis-sabri. Adapun orang yang diberi taufik oleh Allah untuk sabar. Inda wujudi hadhil masaib, ketika terjadi musibah-musibah. Fahabsu nafsihi 'anit tasakhut. Maka orang yang sabar ini akan menahan dirinya tidak marah terhadap apa yang Allah takdirkan. La qawlan wala fi'lan. Tidak dengan ucapan, tidak dengan fi'il, tidak dengan perbuatan. At-tasakhut minal musibah bisa dengan qaul, bisa dengan fi'il. Dengan qaul adalah yang biasa disebutkan dalam bentuk ratapan-ratapan. Meratap karena kehilangan orang yang dicintainya. Itu dengan ucapan-ucapan, sumpah serapah, keluhan-keluhan, menyalahkan kenapa harus anak saya, ila akhirih, protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk fi'il, dengan menjambak-jambak rambutnya, menarik-narik rambutnya, merobek bajunya, memukul dirinya. Dan itu juga termasuk ratapan dengan perbuatan-perbuatan. Adapun yang sabar, habsu nafsihi 'anit tasakhut qawlan wa fi'lan. Orang yang sabar akan menahan dirinya dari sifat-sifat yang seperti itu, dari perbuatan-perbuatan seperti itu, atau ucapan-ucapan seperti itu. Wahtasaba ajraha, sebaliknya justru berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa alima anna ma yudrikuhu minal ajr bi sabrihi a'zam minal musibah allati hasalat lahu. Orang yang sabar ini tahu bahwasanya pahala di sisi Allah dengan kesabarannya lebih besar dari apa yang hilang dalam musibahnya. Saya ulangi, bahwa mereka orang-orang yang sabar ini tahu bahwa pahala di sisi Allah lebih besar daripada apa yang hilang dalam musibah. Musibah tadi ada yang hilang, yang dia sukai. Apakah kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan apa yang dia sukai? Itu musibah. Tetapi pahalanya di sisi Allah a'zam wa a'zam. Karena dia tahu pahalanya lebih besar, maka dia sabar. Dia tahan dirinya, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Balil musibah takunu ni'mah fi haqqihi. Bahkan musibah yang menimpanya menjadi nikmah. Menjadi nikmat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam salah satu kitabnya, kalau nggak salah Ighatsatul Lahafan, menyebutkan bahwa musibah, penyakit yang menimpa seorang mukmin bisa menjadi nikmat ketika dia sabar. Mengapa dikatakan nikmat? Qala rahimahullah fima ma'nahu, secara maknanya, bahwa dengan penyakitnya dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertaubat. Dengan penyakitnya dihapuskan dosa-dosanya. Dengan penyakitnya dia sabar dan sabarnya dapat pahala. Dengan penyakitnya menjadi pelajaran buat dia untuk orang lain. Dengan penyakitnya sekian fawaid dari musibah penyakit. Fawaid jamma,
Sekian banyak faedah-faedah sehingga kesimpulannya bahwa sakit itu nikmat. Kok sakit jadi nikmat? Pandangan yang tajam, pandangan yang jauh ke depan, ke sisi Allah Subhanahu wa taala, ke akhirat. Maka dia akan merasa bahwa itu semua kenikmatan. Siapa yang tidak mau dibersihkan dirinya? Orang yang sakit dibersihkan dosa-dosanya. Tidaklah satu duri yang menusuk seseorang kecuali itu akan menghapuskan dosanya. Bisyartin, dengan satu syarat, sabar. Diterima dengan sabar. Maka itu jadi pahala. Apalagi sakit yang lebih parah dari itu. Kalau satu duri saja yang menusuk kakinya akan ada dosa yang terhapus. Apalagi kalau sakit dia sampai terkapar di kasurnya sekian bulan. Tentunya akan dibersihkan. Oh muslimin yang saya hormati. Maka kata Syekh Sa'di, balil musibah takunu ni'mah fi haqqihi. Fi haqqi man? Fi haqqis sabirin. Musibah jadi nikmat buat hak dia. Buat siapa? Buat orang yang sabar. Liannaha sarat tariqan lihusuli ma khaira lahu wa anfa' minha. Karena penyakitnya, musibahnya akan menjadi jalan untuk mendapatkan kebaikan yang lebih bermanfaat. Faqad imtasala amrallah. Karena dia telah melaksanakan perintah Allah untuk sabar terhadap musibah-musibah. Wa faza bis thawab, dan dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Falihada qala ta'ala wa basyiris sabirin. Oleh karena itu Allah berfirman, wa basyiris sabirin, beritakan berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Wa basyirhum bi annahum yuwaffawna ujurahum bighairi hisab. Dan kabarkan pada mereka bahwa mereka akan dilengkapi, akan ditepati pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa hitungan. Wasabirin humul ladzina fazu bil bisyaratil 'azimah. Orang-orang yang sabar itulah yang akan mendapatkan kabar gembira yang sangat besar. Al-minhah al-jasimah, pemberian yang amat besar. Minhah, pemberian. Mihnah, ujian. Bedakan keduanya. Nun dan ha dibalik maknanya berubah jauh. Minhah, pemberian. Kalau mihnah, ujian. Tsumma wasafahum biqaulih. Kemudian digambarkan oleh Allah dengan ucapannya, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu, yaitu mereka-mereka yang ketika ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang berkata kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan yang namanya musibah kullu ma yu'lim. Musibah hiya kullu ma yu'limul qalb, semua yang menyakiti hati atau menyakiti badan atau menyakiti kedua-duanya. Berarti ada musibah dalam bentuk sakit hati. Ada. Dan apa Allah katakan? Sabar. Asbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Asbir ala ma yaqulun. Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Mereka mengucapkan ucapan cercaan, celaan, tuduhan kepada kamu pribadi atau kepada ahli sunnah. Maka itu musibah juga. Sabar. Sabar. Oh muslimin yang saya hormati. Maka yang namanya musibah kullu ma yu'limul qalb atau yu'lim al-badan atau yu'lim kilayhima. Apakah yang menyakiti hati atau menyakiti badan atau menyakiti kedua-duanya? Itu musibah. Mereka berkata, inna lillahi, ay inna mamlukuna lillah. Maknanya inna lillah, kami dimiliki oleh Allah. Mudabbaruna tahta amrihi wa tasrifih. Bahwa kami diatur oleh Allah. Kami ditakdirkan oleh Allah. Falaysa lana min anfusina wa amwalina syai'. Maka kita tidak memiliki hak terhadap diri-diri kita sendiri maupun terhadap harta-harta kita. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini barakallahu fikum akan mendukung kesabaran. Pernyataan ini akan mendukung seseorang untuk bisa sabar.
Karena dia merasa, inna lillah, kami milik Allah, saya milik Allah, badan saya milik Allah, mata saya milik Allah, keluarga saya milik Allah, harta saya milik Allah. Maka kalau Allah takdirkan dengan musibah-musibah yang tadi semua hilang atau sebagiannya hilang, maka kita berkata, inna lillah, memang kita milik Allah. Mau apa? Protes? Barakallahu fikum. Maka ini akidah yang harus kita yakini. Inna lillahi, kita milik Allah. Dan semua yang kita miliki milik Allah. Faidabtalana bisyai'in minha, maka kalau Allah uji sedikit daripadanya, faqad tasarrafa arhamar rahimin bimamalikihi wa amwalihim. Yani amwal mamalikihi. Kalau Allah takdirkan musibah yang menghilangkan sebagian dari diri kita, atau dari harta kita, atau dari apa yang kita rasa itu milik kita, maka kita ingat bahwa itu Allah yang arhamur rahimin berbuat pada miliknya. Allah yang arhamur rahimin berbuat pada mamalikihi, berbuat pada miliknya. Mamalik yani mamlukin. Wa amwalihim ay amwal mamalikihi. Dan Allah berbuat pada harta yang dimiliki oleh milik Allah. Fala i'tirada alaih, maka enggak perlu protes. Jangan menentang. Jangan kamu kemudian tidak terima. Memang kamu milik siapa? Dan hartamu milik siapa? Dan dunia dan seisinya dan seluruh apa yang ada di langit milik siapa? Milik Allah. Bal min kamali ubudiyatil abdi, bahkan termasuk kesempurnaan ibadah seseorang, termasuk kesempurnaan ibadah seorang hamba adalah mengakui dengan ilmu, meyakini bahwa terjadinya musibah-musibah dari Allah Al-Malik Al-Hakim, dari yang maha memiliki, yang merahmati terhadap hamba-hambanya, bahkan lebih arham daripada hamba itu pada dirinya sendiri. Fayujib lahu dzalik, maka itu mesti terjadi dan harus ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus syukur pada Allah Subhanahu wa taala ala tadbirihi. Syukur terhadap tadbirnya, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Lima huwa khairun li'abdihi, apa yang pasti baik buat hambanya. Kaum muslim yang saya hormati. Itu termasuk kesempurnaan ibadah seseorang adalah keyakinan bahwa kita semua milik Allah. Maka kalau Allah ingin melakukan apapun pada miliknya, maka kita tidak berhak protes. Ini adalah sebesar-besar ibadah. Karena ibadah tidak hanya dilakukan dengan badan, juga ada ibadah yang dilakukan dengan hati, yaitu iman dan keyakinan. Yakin bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah adalah dengan hikmah yang kadang kita tidak tahu apa hikmahnya. Kenapa si fulan yang harus meninggal? Kenapa anak kita yang harus mati? Kenapa musibah yang terjadinya pada kita? Ini semua kita tidak tahu hikmahnya, tapi pasti ada hikmahnya dan harus yakin. Pasti ada hikmah yang baik di balik itu. Maka sabarlah dan terimalah dengan sabar apa yang Allah takdirkan. Qala wa in lam yash'ur bidzalik, walaupun seseorang tidak merasa apa ini yang Allah kehendaki dari kebaikan-kebaikan. Ini hikmah apa di balik musibah ini? Kadang tidak merasa, tapi yakin pasti ada. Karena sifat Allah Arhamur Rahimin tetap sabit pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Arhamur Rahimin, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang saleh. Maka ketika Allah timpakan musibah pada hambanya yang mukmin, mukminah, saleh, salehah, pasti ada kebaikan di balik itu. Yakin. Allah tidak akan mendolimi hambanya yang saleh, hambanya yang mukmin. Allah tidak akan mendolimi siapapun. Pasti ada hikmah di balik itu. Di antara hikmah yang sering disampaikan oleh para ulama
oleh para asatidzah, oleh para penasehat-penasehat ketika ada kematian. Apa biasanya? Biasanya bahwa itu akan memberikan pada kalian pahala. Akan memberikan pada kalian pahala kesabaran. Kalau musibah yang lain, sakit, hilang, lapar dan sebagainya, apa biasanya mereka katakan? Selalu diucapkan oleh mereka bahwa niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik yaumul qiyamah. Dan akan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Subhanallah. Kalau kita ingat bahwa itu akan mengampuni dosa-dosanya, saya yakin si sakit tadi akan sabar. Saya yakin orang yang kena musibah tadi akan sabar dan akan menyatakan la ba'sa. Tahurun insyaallah. Tidak mengapa. Akan menjadi penghapus dosa insyaallah. Dan itu sunnah kita ucapkan ketika menengok orang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa. Jadi tahur. Jadi penghapus dosa. Maka orang yang sakit tadi merasa, saya sedang dihapuskan dosanya. Kalau gitu jangan sedikit. Kalau perlu yang banyak. Dosa saya terlalu banyak. Sehingga mereka sabar menerima musibah tadi karena berharap pahala di sisi Allah satu dan penghapusan dosa-dosa. Kembali kepada kitab. Qala Sa'di rahimahullah, kalau dia sabar maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Maka diingatkan dirinya dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini memang milik Allah kok. Anak saya juga milik Allah. Yang meninggal itu juga milik Allah. Harta benda itu semua milik Allah. Maka kenapa kita harus marah? Mengapa kita harus berkeluh kesah? Wa ma'a annana mamlukuna lillah. Dan bersama keyakinan bahwa kita milik Allah, juga kita akan kembali kepada Allah. Ini juga akan membantu kesabaran. Akan bisa membantu seseorang untuk bisa sabar. Karena apa? Karena dia merasa hidup saya di dunia tidak akan lama. Selama-lamanya hanya sekian tahun, tidak sampai 100 tahun. Dibandingkan dengan kehidupan kekal abadi yaumul qiyamah sebentar sekali. Maka ucapkan, kita juga akan kembali pada Allah. Kita juga akan kembali kepada Allah. Kenapa mikirin harta yang hilang? Kenapa memikirkan fulan yang hilang, kurang ini, kurang itu? Kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalan perbuatan kita. Famujazin kullu 'amilin bi'amalihi. Dan tentunya setelah kita kembali kepada Allah, akan dibalas oleh Allah setiap orang yang beramal dengan amalan-amalannya. Fa in sabarna wahtasabna wajadna ajrana maufura. Kalau kita sabar, kita mengharap pahala, maka kita akan dapati nanti pahalanya maufuran, dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in jazi'na, kalau kita berkeluh kesah, marah dengan musibah, maka kita tidak mendapatkan bagian apapun yaumul qiyamah. Ketika kita raji'un, ketika kita kembali kepada Allah, kita tidak mendapat apa-apa. Maka diingatkan, kita akan kembali pada Allah. Ingat, kita akan kembali kepada Allah dan akan mendapatkan apa yang kita amalkan dan apa yang akan Allah beri. Kita akan dapat. Kalau syarran fa syarrun. Kalau khairan fa khairun. Apa yang kita kerjakan dari amalan kita akan kita dapati nanti pahalanya atau balasannya yaumul qiyamah. Maka itu yang harus diingat. Akhirat. Fa kaunul 'abdi lillahi wa raji'un ilaih, maka keadaan seseorang milik Allah dan akan kembali pada Allah min aqwa asbabis sabri. Itu sekuat-kuat penyebab sabar. Min aqwa asbab as-sabr. Sekuat-kuat penyebab sabar adalah dua keyakinan. Keyakinan kita milik Allah dan keyakinan kita akan kembali pada Allah. Siapa yang marah-marah dengan musibah, biasanya lupa kalau dia milik Allah. Atau lupa kalau dia akan kembali kepada Allah.
Subhanallah. Maka dua kalimat ini kalimat yang sangat penting. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan kembali pada Allah. Maka musibah tadi akan terasa kecil. Dan dia akan sabar menghadapinya. Ulaika salawatun alaihim salawatun min rabbihim. Ulaika tentunya yang dimaksud adalah al-mawsufuna bis sabri. Mereka yang tadi disebutkan, orang-orang yang sabar. Alaihim salawat ay sana'un wa tanwi bihalihim. Pujian dari Allah, sanjungan dari Allah. Wa rahmah, dan akan mendapatkan rahmah yang azimah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena Allah berikan taufik pada mereka dengan kesabaran. Yang juga mereka akan mendapatkan tadi rahmat dalam bentuk pahala yang berlipat-lipat kali. Allah siapkan pahalanya untuk mereka bighairi hisab, tanpa hitungan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk, bimbingan. Semakin dia sabar, semakin terbimbing ke arah al-haq dan kebenaran. Wa dallat hadhil ayah ala anna man lam yasbir falahu diddu ma lahum. Maka ayat ini menunjukkan siapa yang tidak sabar akan mendapatkan sebaliknya dari tiga perkara tadi. Bukan mendapat sanjungan, tetapi mendapatkan zam, cercaan. Az-zamu minallah. Bukan mendapatkan rahmah, tapi mendapatkan uqubah, nikmah, azab. Bukan mendapatkan ihtida, petunjuk, tapi mendapatkan dalal wal khasar, kerugian dan kesesatan. Fama a'zamul farq bainal fariqain, maka betapa besarnya perbedaan antara keduanya. Betapa besarnya perbedaan antara keduanya. As-sabirin wal jazi'in, orang yang sabar dan orang yang tidak sabar. Wa ma aqallu ta'dus sabirin, betapa kecilnya kesusahan orang yang sabar. Betapa kecilnya, betapa sedikitnya kesusahan orang yang sabar. Kecil, karena dia ingat pahalanya di sisi Allah sangat besar. Kecil karena dia ingat dosanya akan terampuni dengan itu. Kecil karena dia merasa bahwa ini adalah sedikit dari sekian lama nanti pahala di sisi Allah dalam jannah. Maka sedikit sekali, kecil sekali. Ma aqalla ta'bis sabirin. Sebaliknya, wa ma a'zamu ana al-jazi'in, betapa besarnya kesusahan orang yang tidak sabar. Betapa besarnya kesusahan orang yang tidak sabar. Karena orang yang tidak sabar akan mendapatkan kesusahannya berlanjut terus, tidak berhenti. Berlanjut terus, tidak pernah berkurang. Berlanjut terus dan bertambah. Na'udzubillah min dzalik. Di dunia kena musibah-musibah yang menyakitkan, menyusahkan. Karena tidak sabar, maka dia di alam kuburnya mendapatkan azab kuburnya. Ketika selesai dari azab kuburnya, dia masih menunggu azab berikutnya yang a'zam wa a'zam. Betapa susahnya dan betapa panjangnya kesusahan orang yang tidak sabar, dan betapa sedikitnya kesusahan orang yang sabar. Sekejap saja selesai. Faqad ishtamalat hatanil ayatani ala tawtinin nufusi ala al-masa'ib qabla wuqu'iha. Dan sungguh dua ayat ini mencakup pondasi dasar bagi jiwa untuk menghadapi musibah-musibah sebelum terjadinya. Sudah dikasih oleh Allah pondasinya. Wala nabluwannakum, kami akan menguji kalian. Artinya disuruh siap-siap. Orang yang sudah tahu akan terjadi sesuatu akan bisa bersiap-siap. Berbeda dengan orang yang tidak tahu akan terjadi sesuatu, maka dia tidak siap-siap, akan lebih sakit. Maka yang bersiap-siap inilah yang akan bisa menghadapinya dengan sabar. Allah katakan kami akan uji, siap-siap. Dan niscaya kami akan berikan ujian berupa rasa takut, rasa lapar,
kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Dan tapi ingat, Allah akan memberikan pahala untuk orang yang sabar. Maka ayat-ayat ini merupakan tautin, pondasi dasar untuk menghadapi musibah sebelum terjadinya. Litakhiffa wa tashul, agar terasa ringan musibah, agar terasa mudah. Idza waqa'at, kalau benar-benar terjadi. Wa bayanu ma tuqabilu bih, dan menjelaskan apa yang akan terjadi mengiringinya. Idza waqa'at, yaitu as-sabr, wa huwa as-sabr. Wa bayanu ma yu'inu 'ala sabr, dan diterangkan pula dalam ayat ini faktor-faktor pendukung kesabaran. Faktor-faktor pendukung kesabaran. Apa tadi? Dua perkara. Keyakinan kita milik Allah dan keyakinan kita akan kembali pada Allah. Akan terasa ringan musibah kalau kita ingat bahwa kita milik Allah dan kita ingat bahwa kita akan kembali pada Allah. Dan juga termasuk yang mendukung kesabaran adalah meyakini akan ada pahala di sisi Allah. Wa ya'lam hala ghairi sabir, dan mengetahui pula bahaya kalau tidak sabar. Apa musibah-musibahnya? Atau apa bencana-bencananya? Atau apa azabnya? Wa bididdi halis sabir, tentunya akan mendapatkan lawannya orang yang sabar. Wa anna hadzal ibtila wal imtihan sunnatullah allati qad khalat. Dan ayat ini pun menjelaskan bahwa bencana dan ujian ini merupakan sunnatullah yang sudah berlaku. Sunnatullah yang tidak mungkin berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau enggak akan dapati sunnah Allah berubah. Dan juga kita dapatkan dalam ayat yang sama, bayan anwa'il masaib. Kita mendapatkan bentuk-bentuk musibah itu ternyata bermacam-macam. Bisa rasa takut, bisa rasa lapar, bisa kehilangan nyawa, kehilangan berbagai macam apa yang kita sukai, ila akhirih. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, ayat yang memerintahkan kita untuk sabar dalam menghadapi musibah-musibah. Adapun khusus dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kalimat yang memang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini dan juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis. Bahkan disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW menghabarkan kabar gembira. Siapa yang mendapatkan musibah, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian berkata Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha, maka niscaya Allah benar-benar akan menggantinya dengan yang lebih baik. Siapa yang kena musibah, kemudian dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian berkata ya Allah berikan pahala kepadaku pada musibahku ini dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik, maka niscaya benar-benar Allah ganti dengan yang lebih baik. Riwayatnya diriwayatkan dari Abu Salamah atau dari Ummu Salamah dari Abu Salamah radhiyallahu taala anhuma. Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, datang kepadaku Abu Salamah, suaminya. Datang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berkata kepadaku, kata istrinya, laqad sami'tu min Rasulillah qawlan sarartu bihi. Aku telah mendengar dari Rasulullah SAW ucapan yang sungguh aku gembira dan berbahagia dengan kalimat itu. Qala, Nabi bersabda, la yusibu ahadan minal muslimin musibatun fayastarji' 'inda musibatihi thumma yaqulu Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa fa'ala dzalika bih. Kata Abu Salamah, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang tertimpa musibah kemudian beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian berkata ya Allah berikan pahala kepadaku pada musibahku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik daripadanya, niscaya Allah benar-benar akan berikan padanya yang lebih baik. Kata Ummu Salamah,
radhiyallahu taala anha, fahafidtu dzalika minhu. Maka aku hafal dari suamiku, dari Rasulullah SAW, doa tadi. Sampai ketika benar-benar terjadi musibah, meninggalnya suamiku Abu Salamah, maka aku ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan aku ingat apa yang diajarkan kepadaku. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala kepadaku pada musibahku ini. Dan gantikan untukku dengan yang lebih baik daripadanya. Dia ucapkan doa tadi. Yang dia hafal dari suaminya, dari Rasulullah SAW. Ketika suaminya meninggal, dia ucapkan seperti itu. Setelah itu, raja'tu ila nafsi. Dia kembali pada dirinya sendiri. Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Karena dia sangat cinta pada Abu Salamah. Dan merasa kehilangan ketika suaminya meninggal. Maka dia sangat sedihnya. Dia ucapkan doa yang diajarkan oleh suaminya dari Rasulullah SAW. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Kemudian aku berpikir pada diriku, siapa yang lebih baik dari suamiku? Yang paling dicintainya. Min aina li khairun min Abi Salamah? Dari mana akan aku dapat orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Falaman qadat iddati, kata Ummu Salamah, maka ketika habis masa iddahku, Rasulullah SAW minta izin kepadaku. Sedangkan aku sedang menyamak kulit, sedang bekerja menyamak kulit. Faghasaltu yadi minal qarad wa adintu lahu. Maka aku mencuci tanganku dan kemudian aku izinkan Rasulullah SAW untuk masuk. Aku letakkan hamparanku, wisadah dari kulit yang sudah aku bersihkan, sudah aku samak. Tiba-tiba Rasulullah SAW menyatakan kepadaku dan melamar aku. Kata Ummu Salamah. Falamma fariqa min maqalatihi. Setelah selesai dari ucapannya, maka aku katakan, ya Rasulullah, ma bi an la yakuna bika raghbah. Bagaimana aku tidak suka kepadamu? Tetapi aku ini adalah wanita yang sangat pencemburu. Aku khawatir aku akan berbuat sesuatu yang akhirnya Allah mengadab aku. Karena kecemburuannya sangat tinggi, khawatir marah-marah nanti kepada Rasulullah SAW. Dan juga aku adalah imra'atun qad dakhaltu fis sinni. Aku adalah wanita yang sudah berumur, bukan wanita muda. Wa ana dzata iyal, dan aku punya keluarga, punya anak-anak. Faqala, maka Nabi bersabda, amma ma dzakarta minal ghirah. Adapun masalah kecemburuan, Allah akan hilangkan insyaallah. Adapun masalah iyal, maka iyaluki iyali. Anak-anakmu, anak-anakku, kata Rasulullah SAW. Artinya enggak usah dipikirkan. Itu anak-anakku juga. Qalat faqad sallamtu li Rasulillah. Maka aku terima, aku serahkan diriku pada Rasulullah SAW. Fatazawwajaha Rasulullah SAW. Maka dinikahi oleh Rasulullah SAW. Faqalat Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah berkata setelah kejadian itu, abdalanillahu Abi Salamah khairan minhu. Allah telah menggantikan untukku dari Abi Salamah dengan yang lebih baik daripadanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Tawfiq wal afiyah. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.